Saya ke kelas lain terlebih dahulu. Pak Jul? Ya, silakan Ibu. Oh, kan Pak Jul yang jadi coach katanya. Oke. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Ibu. Pak Jul, bisa saya ganggu waktunya sebentar ya Pak ya? Oh, silakan Ibu, silakan. Ya. Bisa, silakan. Gimana kabarnya Pak Jul? Alhamdulillah baik. Hari ini Ya. cukup baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Cuman ada sedikit yang mau saya sedikit bercerita mungkin ya sama Pak Jul. Nggak apa-apa ya Pak Jul, saya ganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Kalaupun ada yang bisa saya bantu, silakan Ibu menceritakan apa yang dihadapi dan permasalahan apa yang Ibu sedang hadapi sekarang. Silakan Ibu. Iya Pak. Jadi memang ada yang mau saya ceritakan, mungkin sekalian minta tolong sama Pak Jul. Sebenarnya terkait saat-saat ini agak sedikit gimana ya, agak sedikit stres mungkin ya, terkait dengan permasalahan yang saya kayaknya lebih ke karena banyaknya kegiatan yang sedang saya hadapi. Jadi kesibukan-kesibukan itu yang membuat saya mungkin agak sedikit tertekan gitu, Pak. Oh iya. Jadi sedikit Bu Mira, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang diceritakan oleh Ibu Mira tadi. Mungkin Ibu Mira bisa menceritakannya permasalahannya. Mungkin dengan kita berbagi ini permasalahan yang Ibu Mira hadapi mungkin bisa meringankan dan menenangkan Ibu dalam hal tugas-tugas yang Ibu hadapi sekarang. Silakan Ibu. Iya. Gini Pak Jul, jadi saat ini saya agak sedikit bingung karena mungkin selain kegiatan mengajar di sekolah, juga tugas lainnya mungkinnya mengajar dari pagi sampai siang. Selanjutnya juga saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, Pak Jul. Selain itu juga selain kegiatan itu juga saya punya tugas-tugas yang harus saya selesaikan di rumah. Karena saya di rumah juga ada usaha kecil-kecilan begitu, Pak Jul. Oh, Jadi ya lumayan padat sekali mungkin ya kegiatannya ya, dan lumayan membuat saya agak-agak tertekan akhir-akhir ini. ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira dari permasalahan itu, dari masalah pekerjaan itu, apa yang membuat Ibu Mira tertekan, khususnya mungkin atau tidak bisa membagi waktu mungkin, atau bagaimana di sekolah maupun pekerjaan di rumah? Mungkin itu yang bisa Ibu Mira ceritakan dulu. Gina, biar nanti kita Iya, sama-sama, Pak Jul. kalaupun ada solusi dari saya, mari kita sama-sama selesaikan. Iya. Ya tadi itu Pak Jul, selain
tugas di sekolah. Mungkin apa ya? Selain tugas mengajar di sekolah, saya juga disibukkan dengan kegiatan dan tugas-tugas yang saya ikuti di CGP ini. Selanjutnya juga yang membuat saya agak tertekan juga terkait dengan tugas-tugas saya di rumah ini, yakni tugas saya harus menyelesaikan terkait dengan yang menjadi tanggung jawab saya pada langganan-langganan saya. Saya kan punya usaha kecil-kecilan ya, usaha tailor gitu, Pak Jul. Jadi ya mungkin tumpang tindih gitu loh. Tugas sekolah, tugas CGP, selanjutnya saya juga harus menyelesaikan pesanan atau terkait dengan jasa menjahit saya pada langganan-langganan saya. Jadi agak sedikit bingung gitu loh. Oh begitu. Jadi Ya. sekarang Ibu Mirat itu bingung dalam membagi waktu serta takut pada melakukan yang terbaik. Sebenarnya situasi apa sih yang Ibu Mira inginkan? Iya. Sebenarnya cukup simpel sih yang saya inginkan, apa yang saya idealnya seperti apa ya. Saya ingin semua tugas dan kegiatan saya itu bisa seimbang, Pak Jul. Selain saya bisa mengerjakan atau melakukan tugas saya di sekolah tanpa terganggu dengan tugas-tugas yang saya dapatkan atau kegiatan-kegiatan yang lain termasuk kegiatan CGP maupun terkait dengan usaha saya di rumah ini. Saya ingin ketiga-tiganya itu seimbang gitu loh. Ya, Jadi antara tugas sekolah, tugas CGP maupun terkait tugas-tugas atau yang harus saya selesaikan terkait usaha saya ini bisa seimbang begitu loh Pak Jul. Oh jadi begitu. Namun sekarang izinkan saya bertanya Bu Mira. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Bu? Iya, sebenarnya saya sudah berusaha Pak Jul. Saya berusaha menjalankan kegiatan-kegiatan itu atau saya berusaha mengerjakan tugas-tugas saya semaksimal mungkin. Tapi menurut saya ya itu seperti waktu itu tidak cukup gitu loh. Selain tumpang tindih, saya kadang bingung yang mana yang harus saya kerjakan duluan antara tugas-tugas tersebut. Oh iya. Jadi begini, Ibu sudah bisa berkomunikasi mungkin dengan pelanggan-pelanggan Ibu seandainya pekerjaan di rumah. Contohnya kan Ibu tadi katakan ada pekerjaan tambahan lah di rumah yaitu tailor. Jadi mungkin Ibu sudah bisa berusaha atau berhubungan atau berkomunikasi dengan langganan Ibu. Oh iya. Benar juga sih Pak Jul. Saya sebenarnya sudah ingin berbicara. Sebenarnya saya pernah menyampaikan kepada langganan saya bahwa bawa aja dulu ke tempat yang lain. Soalnya gini loh, saya punya alasan. Oh, iya. Tapi karena mereka ini Pak Jul, mereka sudah merasa nyaman gitu loh. Sudah merasa nyaman dan mereka takut kalau pergi ke tailor lain, hasil jahitannya itu tidak terlalu pas dengan saya karena di saya kan sudah nyaman mereka pakainya dan polanya itu pas. Jadi mereka agak keberatan gitu untuk sementara pindah ke tailor lain begitu Pak Jul. Oh, seperti itu. Ya, kalau begitu mudah-mudahan pelanggan Ibu bisa dapat mengerti. Mungkin nanti kalaupun Ibu benar-benar
memberitahu atau memberikan suatu alasan terkait dengan tugas-tugas Ibu sekarang. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti Bu ya. Amin, mudah-mudahan Pak Jul. Ibu, sekarang selanjutnya apa yang upaya yang sudah kita bahas ini bersama-sama, lalu rencana Ibu selanjutnya untuk itu apakah ada? Oh, rencana saya ke depannya sih, ya Pak Jul. Jadi saya memiliki gagasan untuk mungkin di sini karena kurangnya manajemen atau pengaturan waktu saya. Jadi karena kemarin dalam keadaan bingung terus agak-agak stres gitu, kurang dalam pengaturan waktu. Jadi mungkin sekarang saya harus lebih pintar mengatur waktu. Terus saya harus prioritaskan yang mana yang menjadi prioritas utama yang harus saya kerjakan. Misalnya yang memiliki tenggat waktu yang lebih cepat, jadi harus saya kerjakan lebih awal gitu. Selanjutnya apa ya? Mungkin lebih menyemangati diri saya sendiri, kembali lagi harus memotivasi diri lebih. Saya harus lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan atau dalam melakukan kegiatan ini. Mungkin lebih seperti itu Pak Jul. Saya kemarin mungkin agak down karena ada sesuatu kendala, jadi saya akan berusaha menghadapi kendala ini dengan lebih bersemangat lagi, karena saya berpikir bahwa tidak ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan kalau kalau kita kerjakan atau kita berusaha selesaikan kendala itu dengan cara yang lebih baik. Jadi semuanya bisa kita lalui atau kita lakukan gitu loh Pak Jul. Iya, baik Ibu. Itu merupakan suatu rencana Ibu yang bagus. Terus Ibu harus berusaha. Lalu sekarang kira-kira apa masih ada yang ingin Ibu lakukan selain itu? Oh iya, mungkin lebih ini ya, saya harus berbicara lagi, melakukan komunikasi yang baik lagi mungkin dengan para langganan saya, dengan memberikan pengertian-pengertian yang lebih apa ya, saya harus mungkin sedikit harus berbicara lagi dengan mereka, melakukan komunikasi dari hati ke hati mungkin dengan pelanggan saya bahwa kondisi saya sekarang tidak apa ya, saya harus terpaksa memindahkan mereka harus ke usaha yang lain, maksudnya ke orang lain untuk sementara waktu karena berhubung kondisi saya yang seperti ini karena banyaknya kegiatan dan tugas-tugas yang lain, jadi saya takutnya mereka akan kecewa gitu dengan mungkin saya tidak bisa mengerjakan jahitan mereka secara tepat waktu. Jadi saya harus berbicara lagi dengan pelanggan saya Pak Jul. Mungkin seperti itu Pak Jul. Iya, baik Ibu. Itu luar biasa yang ingin Ibu lakukan. Dan langkah-langkah penyelesaian Ibu yang sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan itu Ibu. Iya Pak Jul, mudah-mudahan saya bisa tetap semangat dan bisa menerapkan rencana saya ke depannya, rencana ini untuk ke depannya Pak Jul. Ya, alhamdulillah juga Ibu. Jadi sekarang Ibu mungkin sudah merasa agak lega, bisa membagi cerita dengan saya, dan ada pun yang saya bantu itu mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan Ibu bisa merasa menjalankan rencana itu dengan baik. Itu maksud saya, Bu.
Iya, Pak. Betul sekali. Setelah saya berbicara, saya berbagi cerita dengan Pak Jul, agak sudah sedikit rileks gitu loh. Apa namanya, tekanan-tekanan yang saya rasakan tadi sudah agak sedikit terangkat. Mudah-mudahan saya bisa melalui masalah-masalah ini, Pak Jul. Kendala-kendala mungkin ini enggak terlalu serius ya, tapi tergantung kita menyikapinya. Seperti itu, Pak Jul. Ya, Ibu begini, dari apa yang dihadapi itu, eh, tentu kan itu namanya masalah. Jadi kita harus membuat satu komitmen untuk diri kita. Namun yang ingin saya tambahkan, eh, dalam bentuk komitmen apa yang ingin Ibu lakukan dari apa yang Ibu hadapi ini, itu maksud saya. Oh iya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Jul ya. Yang pertama adalah saya mungkin di sini mungkin masih kurang dalam memanage waktu. Maksudnya saya untuk kedepannya akan lebih teratur lagi dalam mengatur waktu. Terus memprioritaskan pekerjaan mana yang harus lebih dulu saya kerjakan. Selanjutnya saya mungkin tidak boleh menunda-nunda waktu, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Ya, Saya betul. soalnya biasanya seperti itu. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus saya tinggalkan sebenarnya. Yang pertama tadi manage waktu. Yang kedua saya harus prioritaskan pekerjaan mana yang lebih dahulu saya kerjakan. Selanjutnya tadi Pak Jul, saya harus berbicara kembali dengan para langganan saya terkait dengan kondisi saya yang seperti ini, Pak Jul. Saya harus meminta pengertian mereka. Ya, itu ide yang paling bagus Ibu. Semoga Ibu bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman dari apa yang ingin Ibu buat komitmen dalam diri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, Insya Allah. dari percakapan ini, apa yang ingin Ibu sampaikan dan simpulkan dari pendapat Ibu sendiri tadi, mungkin Ibu bisa menceritakannya kembali. Kesimpulan. Baik. Ada beberapa hal mungkin yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita tadi Pak Jul. Yang pertama adalah jalan keluar mungkin tadi ya, ide gagasan yang harus saya lakukan tadi. Yang pertama bahwa manage waktu, mengatur waktu itu sangat penting. Sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatan atau tugas yang kita punya, kalau kita pandai mengatur waktu, kita pandai dalam mengatur waktu tersebut sehingga tugas atau kegiatan kita itu tidak akan ada kendala. Selanjutnya adalah terkait dengan usaha saya tadi di rumah, bahwa saya menangkap di sini adalah pentingnya kepercayaan pelanggan saya. Nah, jadi bagaimana di sini tadi saya harus berbicara dari hati ke hati dengan mereka terkait memberikan pengertian terkait dengan kondisi yang sedang saya hadapi, dan mudah-mudahan nanti pada saat saya menyampaikannya mereka bisa mengerti, Pak Jul. Baik Ibu, itu kesimpulan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan depannya Ibu tidak menghadapi kendala dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Ya Bu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan, amin. Iya. Mungkin itu yang masih ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Mira? Mungkin itu aja Pak Jul. Jadi Ibu Mira berhubung saya juga punya tugas ini sebentar lagi yang akan saya kerjakan. Terima kasih ya telah
saling bertukar pikiran di sini dan saya berikan solusinya. Mungkin Ibu Mirat bisa masalahnya terselesaikan dengan sedikit saya berikan solusi ini. Amin. Mudah-mudahan Pak Jul. Terima kasih Pak Jul sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Baik, kita kembali ke saya sebagai Ya, Pak Jul sekarang sebagai coaching-nya. ya. Ya. Kita langsung saja untuk efisiensi, Pak. Bentar, Bu. Atur waktu sebentar dulu. Bu Mirat, Assalamualaikum Bu Mirat. Waalaikumsalam Pak Jul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mirat? Sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti yang terlihat Pak Jul. Sehat walafiat. Cuman ya. Pak Jul, Ya, kok kelihatan agak lemas ini Pak Jul. Tidak seceria biasanya ini. Ada apa ini Pak Jul? Mungkin bisa diceritakan mungkin Pak Jul terkait apa masalahnya? Iya nih Bu, saya minta waktunya sedikit, mungkin bisa Bu ya? Iya Pak Jul, bisa sekali. Saya punya masalah yang ingin saya ceritakan dan saya bagikan kepada Ibu Mirat. Mudah-mudahan Ibu Mirat bisa membantu saya ini. Sekali lagi saya mohon waktunya Bu Mirat. Oh baik Pak Jul, silahkan. Tidak mengganggu kok. Silahkan apa sih yang mau apa namanya? Yang mau diceritakan sama Pak Jul? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya. Begini, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman ataupun stres pada akhir-akhir ini karena dihadapkan dengan banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan, pertama di sekolah, selanjutnya ada tugas-tugas yang saya harus ikuti yaitu pendidikan CGP, dan ada lagi Bu yang terakhir, saya ini sudah dipanggil sebagai pendidikan PPG. Di sana tugasnya banyak sekali. Itu yang membuat saya sekarang merasa tertekan dan terbebani sekali Bu. Oh iya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Pak Jul harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya berharap akan mendapatkan penyelesaian, mungkin setidaknya merasa lega lah setelah menceritakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Oh iya. Ada lagi mungkin yang masih ada yang ingin Bapak dapatkan mungkin dari percakapan kita ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Iya ya, Pak. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini Pak, permasalahannya seperti apa sih? Lebih jelasnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kembali, Pak. Ya, seperti yang awal yang saya ceritakan, Bu. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Pertama di sekolah, saya sebagai guru BK. Jadi di sana sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan siswa yang harus saya selesaikan. Terus ditambah lagi ada pendidikan CGP, pendidikan DPG. Jadi di sana padat sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan, sehingga membuat saya agak bingung dan stres begitu dengan tugas-tugas yang begitu padatnya, Ibu. Oh iya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak,
kegiatan seperti apa sih yang betul-betul membuat Bapak itu terbebani gitu loh, sampai membuat Bapak tegang terus stres gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih rincinya apa sih yang membuat Bapak sangat terbebani dan stres itu? Iya Bu, begini, pertama saya sangat sulit mengatur waktu untuk mengikuti kegiatan itu. Belum lagi waktu dengan keluarga, terutama setiap harinya saya harus mengantar anak saya pergi mengaji di satu tempat yang jauh dari rumah juga. Terus yang ada di tugas-tugas baru sekarang, yaitu pendidikan PPG saya, itu sangat padat. Tugasnya dari pagi, ada pertemuan dengan dosennya sekitar 4 jam, lalu dilanjutkan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Nah, itu yang membuat saya sekarang ini benar-benar kelabakan dan begitu berat bagi saya, Bu. Iya, baik Pak. Oh, jadi Bapak bingung dalam membagi waktu, serta mungkin takut tidak dapat melakukan yang terbaik ya. Sebenarnya situasi seperti apa sih yang Bapak inginkan idealnya itu? Bapak menginginkan situasi yang seperti apa? Yang saya inginkan saat ini yaitu dengan semua tugas-tugas yang saya emban sekarang ini, terutama di sekolah CGP dan PPG, terutama waktu dengan keluarga ya. Saya ingin semua tugas-tugas itu berjalan dengan lancar, tanpa beban, tanpa pikiran yang begitu membuat saya tertekan seperti saat ini. Ya. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Kira-kira nih, apa yang bisa membuat hal itu sesuai dengan harapan Pak Jul tadi bisa terwujud? Kira-kira apa nih Pak? Mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga, dan dari saat itu saya paksakan diri. Mungkin nanti dari keterpaksaan itu mungkin akan terbiasa mungkin dengan manage waktu, membagi waktu. Tapi saya sangat berharap dengan tugas-tugas ini nantinya tidak akan membuat saya tertekan lagi seperti saat ini. Mungkin itu yang saya inginkan sekarang ini, Bu. Oh iya, amin Pak. Mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa lebih wujudkan seperti yang Bapak harapkan. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita bahas bersama tadi, lalu apa rencana Bapak selanjutnya, lebih tepatnya yang akan menjadi rencana Bapak untuk ke depannya? Jadi sebelum itu saya sebelum berkonsultasi dengan kepala sekolah saya. Mungkin kalau saya berkonsultasi dengan kepala sekolah saya nanti bisa membebaskan salah satu tugas saya, yaitu mengajar di sekolah itu, untuk dibebas tugaskan beberapa saat, karena sejauh ini saya benar-benar kelabakan kalaupun mana masuk sekolah jam paginya, sementara pagi saya sudah harus masuk kuliah jam 9 sampai jam 11. Nah, itu mungkin akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Mungkin lagi-lagi saya berharap bisa dibebas tugaskan nanti, Bu. Itu rencana saya. Ya. Selain itu mungkin ada lagi mungkin Pak? Selain Bapak ingin konfirmasi dengan kepala sekolahnya, meminta keringanan ya Pak ya? Ya, mungkin itu yang saya lakukan sekarang ini. Jadi di sekolah bisa diistirahatkan atau minta jeda dalam rangka saya mengikuti itu. Dan selanjutnya saya akan meminta pemahaman dari teman-teman rekan guru saya, yaitu guru BK. Jadi untuk bisa menggantikan atau posisi saya selama saya bertugas ini. Itu yang saya inginkan sekarang, Ibu. Oh iya. Artinya nanti Bapak akan minta
kerjasama atau kolaborasi Pak ya dengan Iya, betul. rekan serumpun. Nah, ya. Betul. Wah, idenya luar biasa Pak. Saya setuju dengan Bapak. Nah, alhamdulillah ya Pak, Bapak punya gagasan seperti itu. Nah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, secepatnya pertama saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, lalu nanti saya akan membuat satu komitmen untuk membuat tugas-tugas saya terutama di sekolah mengikuti pendidikan ini akan bertanggung jawab seutuhnya dari apa yang menjadi beban saya terkait dengan terutama saya di sekolah tugasnya sebagai guru yang mengajar di sekolah. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Wah, idenya luar biasa sekali Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Pak ya. Amin. Terus dari percakapan kita tadi Pak, mungkin ada kesimpulan mungkin yang bisa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi itu apa Pak? Ya, dari percakapan ini pertama saya merasa agak lega sedikit, tidak berbeban lagi. Jadi dalam menghadapi masalah itu memang saya akui saat ini Bu sekarang. Jadi masalah itu tidak bisa disimpan sendiri. Kalaupun bisa ada teman untuk teman menceritakan, mungkin bisa menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah seperti yang sekarang ini. Jadi sekarang saya agak merasa lega Bu. Jadi apa yang kita bicarakan saat ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Wah, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan kendala-kendala yang Bapak alami ke depannya bisa terselesaikan Pak ya. Ya, amin, amin, amin. Tetap semangat Pak. Terima kasih Bu, terima kasih sekali lagi. Iya, iya. Pak Jul, mohon maaf. Iya Bu, iya Bu. Nanti saya ada janji mungkin sama pertemuan dengan teman-teman yang lain. Mungkin bisa kita akhiri di sini Pak Jul ya. Sudah lega ya Pak ya? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya Pak. Saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.